Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, program studi pendidikan dokter, dari kelompok 2 dengan nama Zygomaticum atau akrab disebut Zygoku. Kami beranggotakan 12 orang dengan aku sendiri Gilman, Najwa, Latania, Nanda, Salsabila, Alvira, Dava, Raihan, Geisha, Melanda, Miranda, dan Sabrina. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan epitel, juga modifikasi yang ada pada membran sel jaringan epitel dan kelenjar eksokrin. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari epitel. Jadi epitel atau jaringan epitel ini dia itu tersusun dari lembaran-lembaran sel yang melapisi permukaan eksternal tubuh kita. Kemudian selain itu dia juga melapisi pembuluh darah kita, lalu juga melapisi duktus-duktusnya. Nah, sel-sel epitel ini dia itu rapat, kemudian dia itu avaskular dan juga dibatasi oleh epitelium yang disebut mesotelium. Fungsi dari epitel sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada lapisan dan melindungi permukaan, kemudian yang kedua itu ada absorpsi, kemudian yang ketiga itu ada sekresi. Pembagian epitel berdasarkan lapisan dan strukturnya terbagi menjadi 7. Yang pertama ada epitel gepeng, kemudian ada epitel gepeng tidak bertanduk, epitel gepeng bertanduk, epitel silindris, kemudian ada epitel silindris semu bersilia, kemudian ada epitel transisional sama epitel kubus. Nah, kemudian sel-sel ini itu akan melekat erat dan membentuk lapisan-lapisan sel untuk melindungi permukaan tubuh kita dan juga rongga-rongga tubuh kita. Selanjutnya ada epitel gepeng selapis. Untuk bentuknya dia gepeng atau pipih hanya satu lapis. Tempatnya di pembuluh darah, pembuluh limfe, kapsula Bowman, serta alveoli. Untuk fungsinya dia untuk difusi oksigen dan karbon dioksida serta filtrasi darah pada ginjal. Nah, sel pada lapisan tunggal berbentuk pipih dan biasanya sangat tipis dengan hanya inti sel tebal, lonjong di tengah, memanjang sejajar sumbu panjang sel yang tampak sebagai tonjolan untuk mengenali sel. Nah, selanjutnya ada epitel gepeng berlapis bertanduk. Untuk bentuknya yaitu gepeng atau pipih dengan beberapa lapis sel. Makin mendekati permukaan bentuknya semakin gepeng dan pada bagian sel basalnya itu berbentuk kuboid. Untuk inti selnya ia bulat dan sitoplasmanya jernih. Tempat dari epitel ini yaitu epidermis kulit. Fungsinya sebagai protektif atau melindungi diri dari invasi mikroorganisme dan perlindungan dari kehilangan air. Nah, kemudian di epitel ini terdapat beberapa stratum pada epidermisnya, yaitu ada 6 stratum. Kita mulai dari yang paling bawah terlebih dahulu. Yang pertama ada stratum basal, yaitu selapis sel bentuk kuboid atau silindris pendek. Kemudian yang kedua ada stratum spinosum yang terdiri dari beberapa lapis sel berbentuk polihedral. Makin ke atas bentuknya makin gepeng. Yang ketiga itu ada stratum granulosum yang terdiri dari 2-3 lapis sel berbentuk bola ketupat. Intinya lonjong, sitoplasmanya mengandung butir-butir keratohyalin. Untuk yang keempat ada stratum lucidum yang terdiri dari 2-3 lapis sel gepeng yang tampak jernih dan homogen, mengandung tetes-tetes enleidin. Yang kelima itu ada stratum corneum yang terdiri dari lapisan sel-sel gepeng yang telah mati, tidak berinti. Terus sitoplasmanya telah diganti dengan zat keratin. Untuk yang terakhir yaitu ada stratum disjunctivum, yaitu lapisan sel yang mati dan selalu dilepaskan. Selanjutnya ada epitel gepeng berlapis tidak bertanduk. Biasanya itu ditemukan di esofagus. Bentuknya di bagian basal epitelnya kubus dan silindris pendek. Semakin ke tengah berbentuk kubus, semakin ke permukaan dia berbentuk gepeng tanpa tanduk. Fungsinya untuk memberikan perlindungan dari mikroorganisme. Epitel ini melapisi banyak permukaan internal seperti esofagus atau melapisi kornea. Dianggap tidak berkeratin karena sel yang berdiferensiasi menumpuk lebih sedikit keratinnya dan mempertahankan intinya. Selanjutnya ada epitel silindris lapis. Biasanya ini ditemukan di sel goblet, dinding lambung, kantong pedu, saluran rahim, pencernaan, saluran pernapasan, dan usus. Di usus halus, sel-sel absorptif lapis silindris yang melapisi villi juga memperlihatkan mikrofilinya. Villi yaitu tonjolan mirip jari yang menonjol ke dalam lumen usus halus. Pada saluran reproduksi wanita, epitel selapis silindris ini dilapisi oleh silia motil. Fungsinya dari epitel ini untuk absorpsi, sekresi, dan penghasil mukus. Bentuknya yaitu silindris atau batang dengan satu lapisan.
Selanjutnya ada epitel silindris berlapis semu bersilia. Jadi epitel tersebut berada di saluran reproduksi laki-laki dan wanita, di rongga hidung, di saluran pernafasan, dan juga ductus deferens. Untuk fungsinya sebagai proteksi, sekresi, penggerak zat melewati permukaan. Untuk bentuknya, dia bentuk dan ukurannya tidak teratur sehingga inti sel terlihat memiliki lebih dari satu lapisan. Pada epitel ini, semua sel bersandar pada membran basalis, tetapi tidak semuanya mencapai permukaan sebagai sel silindris atau sel mangkok atau sel kelenjar. Sel yang berdiri pada membran basal umumnya pendek, berbentuk segitiga, dan terletak di antara sel-sel yang lebih tinggi. Di bagian atasnya terdapat kinosilia yang biasanya disebut dengan silia, yang merupakan tonjolan yang berbentuk sebagai bulu halus dan bersifat motil atau bergerak. Sel goblet sendiri membalut permukaan epitel dan mengeluarkan lendir berfungsi untuk menangkap kotoran. Epitel jenis ini juga memiliki modifikasi dengan adanya silia pada permukaan sel yang berukuran tinggi sehingga epitel ini disebut epitel silindris berlapis semu bersilia. Selanjutnya ada epitel transisional yang merupakan epitel peralihan antara epitel berlapis pipih dengan epitel berlapis silindris. Bentuk sel berlapis yang kolumner dapat berubah menjadi kuboid rendah jika alat penuh terisi. Contohnya dijumpai pada uretrae dan vesika urinaria. Pada keadaan tegang, epitel menjadi pipih, sedangkan pada keadaan kosong, permukaan epitel akan menjadi lebih tinggi. Tempatnya ada di kandung kemih, saluran uretrae, dan ginjal. Bentuknya, epitel transisional berbentuk tidak menentu, ada yang berbentuk pipih, panjang, dan juga kuboid. Fungsinya, dia akan mengembang dan menenggang organ kemih saat adanya penampungan di urin. Ciri khas dari jaringan epitel transisional yaitu lapisan permukaan yang membatasi lumen dilengkapi dengan sel-sel khusus berbentuk bulat yang akan menjadi sel pipih dan memanjang jika mengembang atau merenggang. Selanjutnya pada keadaan kendor, sel permukaan bir dan agak bulat sel di bawahnya terlihat kecil dan bentuknya tidak teratur. Di jaringan epitel ini terdapat 3 jenis sel payung. Yang pertama yaitu ada sel payung, terdapat di permukaan, selnya besar sehingga seperti memayungi 1 atau 2 sel di bawahnya. Selanjutnya ada sel raket, bentuknya mirip raket dan terletak di tengah. Dan yang terakhir yaitu ada sel basal, terletak di bagian basal, biasanya berbentuk silindris melapisi seluruh permukaan saluran urinalis. Jaringan epitel selanjutnya itu ada jaringan epitel kubus selapis. Bentuknya itu memiliki tinggi yang bervariasi tetapi besarnya kurang lebih sama dengan lebarnya. Ketebalan yang lebih besar sering mencakup sitoplasma. Jaringan epitel ini bertempat di tubulus koligen ginjal, suatu ductus pankreas, dan mesotel yang melapisi ovarium. Fungsi dari jaringan epitel ini yaitu berfungsi dalam transport dan absorpsi bahan-bahan yang terfiltrasi dan juga melapisi berbagai ductus di kelenjar dan organ. Tempat lapisan ini menutupi permukaan untuk memberi perlindungan dan juga kekuatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modifikasi-modifikasi pada membran sel. Pada sel epitel di berbagai organ terdapat modifikasi pada membran selnya, khususnya pada permukaan apikal atau permukaan atas. Nah, modifikasi ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu mikrofili, stereosilia, dan silia. Mikrofili merupakan tonjolan kecil yang tidak bergerak atau non-motil yang melapisi permukaan semua sel absorptif di usus halus dan tubulus contortus proximal di ginjal. Dalam tiap mikrofili terdapat berkas filamen aktin yang saling berikatan dan juga berhubungan dengan membran plasma di sekitarnya oleh protein lain. Susunan mikrofilamen menstabilkan mikrofilus dan memungkinkannya untuk berkontraksi dalam derajat kecil dan secara intermiten yang membantu mempertahankan kondisi optimal untuk absorpsi melalui plasma lemanya. Selanjutnya adalah stereosilia. Stereosilia merupakan penonjolan apikal panjang sel di epitel absorptif non-motil seperti epitel yang melapisi epididymis dan ductus deferens bagian proksimal dalam sistem reproduksi laki-laki. Stereosilia menambah luas permukaan sel untuk absorpsi difasilitasi. Stereosilia biasanya lebih panjang dan jauh lebih sedikit motil dari mikrofili dan dapat menunjukkan percabangan distal sepanjang-panjangnya.
Yang terakhir adalah silia. Silia merupakan struktur panjang motil dan dapat ditemukan di sel-sel tertentu, yaitu tuba uterina, uterus, dan ductus deferens di testis, serta pada saluran-saluran penghantar sistem pernafasan. Silia epitel menunjukkan pola berdenyut gerakan cepat untuk mendorong arus cairan materi yang tertahan dalam satu arah pada epitel. Gerak silia terjadi melalui perubahan-perubahan dalam konformasi dari aksonema, di mana berbagai macam protein aksesori membuat setiap silia yang relatif kaku tapi elastis. Nah, di sini ada 3. Yang pertama nanti adalah kelenjar merokrin. Nah, untuk kelenjar merokrin itu mensekresikan produk yang biasanya mengandung protein melalui eksositosis di ujung apikal sel sekretoriknya. Nah, kebanyakan kelenjar eksokrin itu adalah kelenjar merokrin. Contohnya adalah kelenjar saliva. Yang kedua adalah kelenjar holokrin. Sekresi kelenjar holokrin dihasilkan oleh disintegrasi sel sekretorik itu, yang mana itu mengalami diferensiasi lengkap yang menyebabkan terisi dengan produk. Contohnya adalah kelenjar Sebaceae dan folikel rambut, yaitu di mana ini merupakan contoh dari kelenjar holokrin itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada kelenjar apokrin. Nah, kelenjar apokrin ini nanti akan mensekresikan kelenjar dengan melibatkan hilangnya bagian sitoplasma apikalnya, dan yaitu biasanya mengandung 1 atau lebih droplet lipid ya. Terus sekresi ini nanti akan bersama dengan merokrin terlibat pada kelenjar payudara. Sekarang saya akan membahas tentang kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang menyekresi produknya ke dalam ductus. Kelenjar eksokrin dibagi menjadi 2, yaitu kelenjar uniseluler dan kelenjar multiseluler. Yang pertama adalah kelenjar uniseluler. Kelenjar uniseluler adalah kelenjar yang terdiri atas sel tunggal. Salah satu contoh kelenjar uniseluler adalah sel goblet. Yang kedua adalah kelenjar multiseluler. Kelenjar multiseluler adalah kelenjar yang terdiri atas kelompok sel. Kelenjar eksokrin multiseluler terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian sekretorik dan bagian ductus. Bagian sekretorik adalah bagian yang mengandung sel yang dikhususkan untuk sekresi. Jenisnya ada bagian sekretorik tubular yang dapat memendek, memanjang, dan bergelung, atau asinar yang bundar atau globular, dan juga ada tubuloasinar. Sementara pada bagian ductus adalah yang mengalirkan sekret keluar dari kelenjar. Jenisnya ada ductus yang sederhana atau simplex atau tidak bercabang. Setelah itu ada juga yang majemuk atau gabungan, yaitu memiliki 2 atau lebih cabang. Baik, selanjutnya yaitu ada kelenjar eksokrin simplex. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada kelenjar tubular simplex. Dengan cirinya itu bagian sekretoriknya memanjang, ductusnya biasanya pendek atau bahkan tidak ada, terdapat di kelenjar mukus usus besar, kelenjar usus atau kritus dari Lieberkühn. Selanjutnya ada kelenjar tubular bercabang. Dengan cirinya beberapa bagian sekretorik panjang yang bergabung ke satu ductus, terdapat di kelenjar pada uterus dan lambung. Lalu ada kelenjar tubular bergelembung. Bagian sekretorik sangat panjang dan bergelembung, terdapat pada kelenjar keringat. Kelenjar eksokrin simplex selanjutnya itu kelenjar asinar simplex. Bagian sekretoriknya itu membulat dan berbentuk seperti kantong. Terdapat pada kelenjar mukus kecil sepanjang uretra. Selanjutnya kelenjar asinar bercabang. Beberapa bagian sekretorik yang berbentuk seperti kantong masuk ke satu ductus yang sama. Terdapat di kelenjar minyak pada kulit. Nah, selanjutnya kelenjar eksokrin kompleks. Yang pertama, kelenjar tubular gabungan. Beberapa memanjang, beberapa unit sekretoriknya melingkar, dan ductus berkumpul untuk membentuk ductus yang lebih besar. Contohnya kelenjar mukosa dan kelenjar submukosa di duodenum. Selanjutnya ada kelenjar asinar gabungan. Nah, di kelenjar asinar gabungan terdapat beberapa unit yang berbentuk seperti kantong, disebut dengan sac-like. Unit-unit kantong akan bermuara atau berkumpul di sebuah ductus yang lebih besar. Contohnya adalah terdapat di pankreas eksokrin. Selanjutnya adalah kelenjar tubuloasinar gabungan. Sesuai namanya, kelenjar ini terdiri dari kelenjar asinar dan tubular. Duktus dari kedua unit sekretori tubular dan asinar akan berkumpul di duktus yang lebih besar. Contohnya adalah kelenjar saliva atau kelenjar air liur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa tipe kelenjar berdasarkan mekanisme sekresinya. Yang pertama adalah kelenjar merokrin. Di kelenjar merokrin, jadi sel-sel kelenjar akan melepaskan sebagian kecil dari sitoplasma yang mengandung sekresi. Contohnya adalah glandula sudorifera atau kelenjar keringat.
Yang kedua adalah kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin di mana sebagian sel-sel kelenjar termasuk bagian dari inti sel dilepaskan bersamaan dengan sekresi. Contohnya adalah glandula mamae atau kelenjar payudara. Yang ketiga adalah kelenjar holokrin, di mana kelenjar akan melepaskan seluruh isi sel dan melepaskannya ke dalam saluran ekskresi. Contohnya adalah glandula sebasea. Nah, kali ini adalah klasifikasi atau pengelompokan kelenjar eksokrin berdasarkan produk sekretoriknya. Yang pertama ada kelenjar mukosa, yang menghasilkan lendir atau mukus yang berfungsi untuk melindungi dan melumasi permukaan tubuh seperti saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Yang kedua ada kelenjar serosa, yang ini menghasilkan cairan bening yang mengandung enzim dan protein yang berperan dalam pencernaan dan pelumasan, contohnya kelenjar pankreas. Yang ketiga ada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, yang tentu saja menghasilkan minyak atau sebum untuk melumasi kulit dan rambut serta mencegah kekeringan. Kemudian yang keempat ada kelenjar sudorifera atau keringat, yang tentu saja menghasilkan keringat untuk membantu mengatur suhu tubuh dan mengeluarkan zat-zat sisa. Kemudian yang terakhir adalah kelenjar saliva atau air liur, yang menghasilkan saliva yang mengandung enzim pencernaan dan berperan dalam proses awal pencernaan makanan. Setiap jenis kelenjar eksokrin memiliki peran khususnya dalam menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh. Di sini aku akan merangkum sedikit apa saja yang sudah kami jelaskan. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini berfungsi sebagai lapisan pelindung permukaan, absorpsi, dan sekresi. Jenis-jenisnya ada epitel gepeng selapis, gepeng berlapis bertanduk dan tidak bertanduk, silindris selapis, silindris berlapis semu bersilia, transisional, dan kuboid selapis. Kemudian di membran sel jaringan epitel juga ada modifikasi, yaitu mikrofili, stereosilia, dan silia. Kemudian kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin ini dapat dikelompokkan dari 3 aspek. Yang pertama berdasarkan jumlah sel penyusunnya. Ada uniseluler dan multiseluler. Multiseluler pun ada yang simplex dan kompleks. Yang kedua berdasarkan mekanisme sekresi, ada merokrin, apokrin, dan holokrin. Dan yang terakhir berdasarkan produk sekretornya, ada mukosa, serosa, sebasea, sudorifera, dan saliva. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Kami harap penjelasan kami dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.